Bab 4, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Dalam peraturan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap perguruan tinggi wajib membentuk satuan tugas untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Yang kedua, pembentukan satuan tugas dilakukan melalui panitia seleksi yang terdiri dari anggota dengan keterwakilan perempuan minimal 2/3 dari total anggota. Anggota panitia seleksi berasal dari unsur pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam isu kekerasan seksual, gender, atau disabilitas. Yang ketiga, panitia seleksi mengumumkan calon anggota, mengadakan pelatihan dan seleksi, serta mengumumkan hasilnya melalui laman resmi. Calon anggota kemudian menjalani proses uji publik. Yang keempat, anggota satuan tugas terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota dengan keterwakilan perempuan minimal 2/3 dari total anggota. Ketua berasal dari unsur pendidik, sedangkan sekretaris bisa berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan. Yang kelima, anggota satuan tugas harus memenuhi persyaratan termasuk pengalaman terkait isu kekerasan seksual, gender, atau disabilitas dan ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Yang keenam, anggota satuan tugas yang telah ditetapkan harus mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter. Yang ketujuh, masa tugas satuan tugas adalah 2 tahun, dapat diperpanjang 1 periode berikutnya, dan bisa berakhir karena beberapa kondisi, seperti berakhirnya masa tugas atau tidak memenuhi syarat. Yang kedelapan, satuan tugas memiliki berbagai tugas, seperti membantu menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, melaksanakan survei kekerasan seksual, mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, menindaklanjuti laporan kekerasan seksual, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Yang kesembilan, anggota satuan tugas wajib memenuhi kode etik yang mencakup menjaga kerahasiaan identitas, keamanan korban, dan independensi satuan tugas. Yang ke-10, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam berbagai tahap proses bisa dilaporkan kepada Menteri melalui unit kerja di kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter. Dan yang ke-11, pemimpin perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan tugas satuan tugas dengan menyediakan sarana, prasarana, pembiayaan operasional, perlindungan keamanan anggota satuan tugas, dan pendampingan hukum jika diperlukan.